wabarakatuh. Saya Shalwa Aulia Wahyuni. Di sini saya akan meresensi tentang 2 buku. Yang pertama itu ada buku Manajemen Perubahan, dan yang kedua ada buku tentang dakwah aktual. Yang pertama itu yaitu buku Ilmu Manajemen Perubahan. Jadi, ilmu manajemen perubahan merupakan hasil pemikiran dan penalaran manusia yang disusun berdasarkan dengan rasionalitas dan sistematika yang mengungkapkan kejelasan tentang forma, yaitu pemikiran untuk menciptakan suatu keteraturan dan berbagai aksi dan reaksi yang dilakoni oleh manusia dan objek material, yaitu manusia yang melakukan aktivitas manajemen perubahan dalam bentuk kerja sama menuju terwujudnya tujuan perubahan organisasi tertentu. Manajemen perubahan terdiri dari 2 kata, yaitu manajemen dan perubahan. Manajemen memfokuskan sebagai suatu proses dan fungsi yang efektif dalam melaksanakan tugas secara efisien dengan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi yang telah direncanakan sebelumnya. Secara konseptual, manajemen didefinisikan sebagai proses dan fungsi mengoptimasikan, mengkoordinasikan, dan mengintegrasikan sumber daya manusia atau SDM dan kompetensinya, sumber daya material yang wujudnya terwujud dan tidak terwujud, dalam menunjang pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan yang rasional, efektif, dan efisien. Sedangkan konsep perubahan dalam proses di mana kita pindah dari kondisi yang berlaku menuju kondisi yang diinginkan, yang dilakukan oleh para individu, kelompok, serta organisasi dalam hal bereaksi terhadap kekuatan dinamik internal maupun eksternal. Dalam implementasikannya, perubahan secara manajerial dikenal adanya peristilahan yang penting terkait dengan agen perubahan atau a change agent. Agen perubahan adalah seorang atau kelompok yang bertanggung jawab untuk mengubah pola perilaku yang ada pada orang tertentu atau sistem sosial. Menurut Potts dan Lamarche tahun 2004 dan Wibowo 2006, agar organisasi mampu berdaya saing yang kompetitif, dikenal dengan adanya pemeran utama dan menyangkut pula tanggung jawab manajemen perubahan, yaitu sebagai advokasi perubahan, sponsor perubahan, agen perubahan, target perubahan, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan tersebut. Buku yang kedua yaitu tentang dakwah aktual. Di sini buku ini membahas tentang apabila kita memperhatikan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita mengetahui sesungguhnya dakwah menduduki tempat dan posisi utama, sentral, strategi, dan menentukan. Materi dakwah maupun metodenya yang tidak tepat sering memberikan gambaran dan persepsi yang keliru tentang Islam. Demikian pula kesalahpahaman tentang makna dakwah menyebabkan kesalahangkahan dalam operasional dakwah, sehingga dakwah tidak membawa perubahan apa-apa. Padahal tujuan dakwah adalah untuk mengubah masyarakat sasaran dakwah ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Pada hakikatnya, dakwah Islam merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan manusia beriman dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak manusia. Dakwah aktual adalah upaya penyebaran dan pemahaman ajaran Islam yang relevan dengan konteks, zaman, dan situasi terkini. Buku ini mencangkup penggunaan metode dan media yang sesuai untuk menjangkau masyarakat serta mengangkat isu-isu sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh umat. Tujuan dakwah aktual adalah untuk mengajak orang memahami nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari, mendorong perubahan positif, dan menjawab tantangan yang ada
dengan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat saat ini. Hal ini penting agar pesan dakwah dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh berbagai kalangan. Jadi dari kedua buku ini kita korelasikan antara buku manajemen perubahan dengan buku dakwah aktual. Korelasi antara buku manajemen perubahan dengan buku dakwah aktual dapat dilihat dari bagaimana keduanya berfokus pada proses transformasi baik individual maupun masyarakat, yaitu dari tujuan perubahannya. Buku dakwah aktual bertujuan untuk mengubah perilaku, pemikiran, dan keyakinan seseorang atau masyarakat agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sedangkan di buku manajemen perubahan yaitu bertujuan untuk mengarahkan perubahan dalam organisasi atau masyarakat agar mencapai hasil yang lebih baik, sehingga keduanya berupaya menciptakan perubahan yang positif. Yang kedua, adanya strategi dan terencana. Dalam buku manajemen perubahan diperlukan perencanaan yang matang, identifikasi kebutuhan perubahan, dan implementasi langkah-langkah strategis. Hal yang sama dengan buku dakwah aktual, yaitu di mana dakwah dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan tantangan zaman. Yang ketiga, adanya adaptasi dengan kondisi sosial. Dalam buku manajemen perubahan, memperhitungkan faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi proses perubahan. Sedangkan dalam buku dakwah aktual juga harus mempertimbangkan kondisi sosial, teknologi, dan tren dalam masyarakat agar pesan dakwah itu dapat diterima dengan baik di berbagai kalangan. Yang keempat, pentingnya kepemimpinan. Dalam buku manajemen perubahan, kepemimpinan yang kuat sangat penting untuk membimbing proses perubahan dan mendapatkan dukungan dari anggota-anggota suatu organisasi. Demikian pula dalam buku dakwah aktual, sama halnya dengan buku manajemen perubahan, yaitu dari seorang dai atau pemimpin agama memiliki peran penting dalam membimbing masyarakat untuk beralih menuju perilaku yang lebih baik. Yang kelima, resistensi terhadap perubahan. Maksudnya dalam buku manajemen perubahan, baik dalam buku dakwah aktual juga seringkali terdapat resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Dalam buku manajemen perubahan menggunakan pendekatan untuk mengelola resistensi ini. Sementara dalam buku dakwah aktual diperlukan hikmah, kesabaran, dan pendekatan yang bijaksana untuk menghadapi tantangan tersebut. Jadi, kesimpulannya, baik dalam buku manajemen perubahan maupun buku dakwah aktual sama-sama memiliki kesamaan dalam hal mengelola perubahan, menyusun strategi, dan menghadapi resistensi meskipun konteks dan tujuan spesifiknya berbeda. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.